wabarakatuh. Saya Maritza Lisa Caviera dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proses osmosis dan difusi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4, yaitu ada Eka Lestari, Faiza Ijlal, Hilda Nova, dan William Eka. Osmosis adalah perpindahan zat pelarut melalui membran yang permeabel selektif dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jika sel tumbuhan kehilangan terlalu banyak air karena osmosis, mereka menjadi kurang kaku dan akhirnya membran sel menyusut dari dinding sel. Bahan dan alat yang diperlukan yaitu 2 buah kentang dengan panjang 5 cm dan tebal 1 cm, 2 gelas berisi air dengan tekanan yang sama, garam, sendok, dan stopwatch. Cara pembuatannya yaitu pertama masukkan 1 sendok garam pada salah satu gelas. Kemudian aduk hingga rata. Dan berikan label nama pada kedua gelas tersebut. Kedua, masukkan kentang ke dalam larutan tersebut secara bersamaan. Dan nyalakan stopwatch. Pada menit ke-15, angkat kentang dari larutan, kemudian perhatikan tekstur dan warna kentang. Kentang yang direndam dalam larutan garam sudah berubah tekstur dan warna, yaitu menjadi agak lunak, sedikit pucat. Sedangkan kentang yang di dalam air, tekstur dan warnanya masih sama, yaitu keras dan kuning. Setelah itu, rendam kembali kentang tersebut dan lanjutkan stopwatch sampai menit ke-30. Pada menit ke-30, angkat kentang tersebut dan perhatikan kembali tekstur serta warnanya. Kentang yang berada pada air garam memiliki tekstur lebih lunak dan warna yang pucat. Selain itu, ukuran pada kentang tersebut juga berubah, yaitu dari 5 cm menjadi 4,5 cm. Sedangkan kentang pada air biasa, tekstur dan ukurannya tetap sama, namun warnanya sedikit pucat.
Difusi adalah pergerakan posisi molekul dari area dengan konsentrasi molekul tinggi ke area dengan konsentrasi yang lebih rendah. Konsentrasi larutan gula dipengaruhi oleh banyaknya air dan waktu yang diperlukan untuk terdifusinya larutan gula. Bahan dan alat yang diperlukan yaitu air panas, air hangat, air normal, gula pasir, sendok, dan stopwatch. Cara yang harus dilakukan. Langkah pertama, masukkan gula pasir ke dalam air panas dan nyalakan stopwatch, lalu diaduk hingga larut. Jika sudah larut, matikan stopwatch dan lihat di waktu keberapa dia berhenti. Ternyata, jika gula pasir dimasukkan ke dalam air panas, waktu yang dibutuhkan untuk larut adalah 34,25 detik. Percobaan kedua, masukkan gula pasir ke air hangat dan nyalakan stopwatch, lalu diaduk hingga larut. Dan ternyata, waktu yang dibutuhkan jika gula pasir dimasukkan ke air hangat adalah 44,51 detik. Percobaan ketiga sama seperti percobaan pertama dan kedua. Bedanya, gula pasir dimasukkan ke air normal atau biasa, lalu tunggu hingga larut dan ternyata waktu yang dibutuhkan gula pasir untuk larut di air bersuhu normal adalah 1 menit 14,7 detik. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap proses pelarutan suatu zat padat di dalam zat cair. Semakin tinggi suhu atau temperatur zat cair, semakin cepat proses pelarutan zat padat sehingga semakin sedikit atau bahkan tidak ada endapan